Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di kedalaman kolam besar dunia bawah, Master Kuil Samsara membuat segel tangan untuk mengaktifkan roda heksagonal. Seberkas cahaya merah keluar dari tengah roda heksagonal dan menyebar saat bersentuhan dengan tubuh Nangongwan. Itu berubah menjadi layar lampu merah yang menyelimuti Nangongwan. Saat ini, Nangongwan sudah terbang keluar dari kolam dan melayang di udara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang indah, dan di bawah cahaya layar lampu merah yang menyelimuti tubuhnya, samar-samar seseorang dapat melihat kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam layar cahaya, seolah-olah itu adalah pemandangan kenangan. Jika Hanli ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa ini adalah adegan pengalaman masa lalu Nangongwan. Sesekali, sosok Hanli akan muncul. Mata guru kuil Samsara menyapu pemandangan ini. Dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan. Sinar cahaya merah tua lainnya keluar dari tangannya dan memasuki bagian tengah roda heksagonal. Tanda pada roda heksagonal menyala dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di saat yang sama, cahaya hitam menyala di permukaan roda dan 6 lubang hitam muncul. Lubang-lubang itu hitam pekat dan tidak berdasar, seolah-olah terhubung dengan suatu tempat misterius. Guru kuil Samsara melambaikan tangannya yang lain dan seberkas cahaya merah tua terbang keluar dari tangannya. Itu berubah menjadi tangan besar berwarna merah tua dan meraih ke salah satu lubang hitam. Setelah beberapa saat, tangan besar berwarna merah tua itu terbang kembali, memegang awan cahaya berwarna-warni di tangannya. Yang mengesankan, ada juga kilatan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Secercah kegembiraan melintas di mata tenang guru kuil Samsara. Dia membalikkan tangannya dan cahaya warna-warni menyatu ke dalam tubuh Nangongwan. Tubuh Nangongwan bergetar hebat dan cahaya oranye yang indah muncul di sekelilingnya sekali lagi. Dua lampu indah berputar di sekeliling tubuhnya. Master Kuil Samsara membuat segel tangan untuk mengaktifkan roda heksagonal untuk membantu cahaya oranye dalam menekan cahaya putih asli. Namun, cahaya putih itu luar biasa kuatnya. Meskipun ditekan, itu tidak hilang sepenuhnya. Ia dengan kuat menduduki wilayah kekuasaannya sendiri. Mata Nangongwan tertutup rapat dan alisnya terkatup rapat. Sepertinya dia menderita rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Jiao San berdiri di samping dan tampak gugup. Master Kuil Samsara sedikit mengernyit dan segel tangannya berhenti sejenak. Tuan Kuil, bagaimana kabarnya? Jiao San sangat memperhatikan emosi guru kuil Samsara dan bertanya. Kondisi ibumu dalam kehidupan ini sangat sesuai dengan hukum Samsara, menyebabkan ingatannya menjadi sangat keras kepala, akan melukai tubuhnya, kata guru kuil Samsara. Jangan dipaksakan. Apakah ada cara lain? Jiao San bertanya dengan cemas. Guru kuil Samsara hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar. Pada saat ini, suara pembunuhan dan gemuruh terdengar dari luar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang masuk ke pulau mata air kuning? Jiao San terkejut. Itu hal yang lama, Bon Sovereign. Saat itu, dia berpura-pura tunduk padaku, tapi kenyataannya, dia masih belum menyerah pada cakram 6 jalan reinkarnasi. Apakah dia berani menyerangku karena dia tahu aku sedang casting mantra untuk menyelamatkan seseorang? Oh, dia juga ada di sini. Kebetulan sekali. Suara guru kuil Samsara tenang, tapi kemudian dia berseru kaget. Dia. Siapa itu? Jiao San bertanya. Guru kuil Samsara melambaikan tangannya dan tidak menjawab pertanyaan Jiao San. Tuan kuil, karena angin puyuh depan dan belakang, kekuatan utama dari berbagai klan telah dievakuasi. Tidak banyak orang di pulau mata air kuning sekarang, kata Jiao San sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membereskan situasi internal. Sayangnya,
jumlah orangnya lebih sedikit dari yang diharapkan. Gunakan token samsara ini untuk mengaktifkan formasi samsara di luar untuk memblokir Bone Sovereign. Lalu, aku bisa menyelesaikan mantranya. Guru kuil samsara melambaikan tangannya dan cahaya merah tua yang menyilaukan keluar dan mendarat di depan Jiao San. Di dalam cahaya itu ada token yang tampak aneh dengan 6 sudut, mirip dengan heksagonal roulette. Ada pola seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di permukaan token, yang memancarkan cahaya merah tua. Iya, Jiao San mengambil token itu dan segera terbang keluar. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang di dunia abadi yang hanya tahu tentangku. Mereka mungkin tidak tahu tentangku lagi, gumam guru kuil samsara pada dirinya sendiri sambil melihat Jiao San pergi. Di pulau itu, Han Li dan yang lainnya mengikuti Bone Sovereign dan mendarat di dekat istana batu putih keabu-abuan. Ketika mereka melihat perisai cahaya merah tua di sekitar istana batu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Perisai lampu merah tua ini mengandung kekuatan hukum yang sangat kuat. Itu adalah hukum reinkarnasi. Entah kenapa, kekuatan hukum di dalam perisai cahaya memberinya perasaan yang sangat familiar. Formasi samsara, orang itu pasti sedang sibuk sekarang. Jika tidak ada yang mengendalikannya, tidak ada gunanya disebutkan. Bone Sovereign memandangi perisai cahaya merah tua di sekitar istana batu lalu mencibir, dia melambaikan tangannya lagi. Seluruh langit ditutupi oleh cahaya putih, dan tekanan tak berujung merembes keluar darinya. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan seluruh langit terbelah menjadi dua. Cakar tulang putih raksasa yang menutupi sinar matahari turun dari langit, dan meraih perisai cahaya yang mengelilingi kuil batu. Itu adalah cakar tulang putih raksasa yang sama seperti sebelumnya, tapi kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun cakar tulang putih raksasa itu meraih perisai cahaya, seluruh pulau diselimuti oleh kekuatan cakar yang ganas. Dalam sekejap, pulau itu terkoyak dan tenggelam ke dalam kolam besar dunia bawah. Hanya istana putih keabu-abuan yang masih melayang di udara. Perisai cahaya merah tua bergetar hebat. Meski berhasil menahan cakar tulang putih raksasa, ia menjadi semakin tipis. Itu akan segera terkoyak. Saat ini, suara feminin datang dari istana. Kemudian, cahaya merah tua yang menyilaukan keluar dan memasuki perisai cahaya di sekitarnya. Perisai cahaya merah tua segera kembali ke ketebalan aslinya seolah-olah telah memakan tonik yang enak. Apalagi masih terus berkembang. Pada saat yang sama, Great Pond of the Netherworld di dekatnya menyala. Lapisan cahaya merah tua bersinar darinya, menerangi seluruh kolam besar dunia bawah. Tidak hanya itu, cahaya merah tua juga melonjak ke langit dan bertabrakan dengan cahaya tulang putih di langit. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain, dan angin puyuh di atas kolam Netherworld dengan mudah tersapu seperti angin kencang yang menyapu dedaunan yang berguguran. Kehampaan di dekatnya hancur sedikit demi sedikit, dan turbulensi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam, menyebabkan dunia sekitarnya langsung menunjukkan pemandangan kehancuran yang hebat. Kekuatan melahap yang sangat kuat menyembur keluar dari kehampaan di sekitarnya, ingin melahap segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Han Li dan yang lainnya melihat ini, mereka segera berkumpul. Cahaya artefak peri pelindung juga bergabung menjadi bola untuk menahan serangan turbulensi kehampaan dan retakan spasial di sekitarnya. Sue Li dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka berkumpul di sekitar Bone King. Penyihir hantu ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang dari samping Han Li. Dia mendarat di dekat Bone King dan yang lainnya. Mata Han Li bersinar, tapi dia tidak menghentikan penyihir hantu untuk pergi. Kolam besar dunia bawah di bawah sepertinya dilindungi oleh batasan reinkarnasi. Itu masih mengambang di sana dan tidak dimakan oleh ruang yang rusak. Pada saat ini,
Sosok yang agak mungil terbang keluar dari istana dan melayang di udara. Jantung Han Li berdetak kencang. Dia sangat familiar dengan sosok itu. Itu adalah Jiao San. Jiao San juga memperhatikan Han Li dan yang lainnya. Wajahnya memancarkan sedikit keterkejutan. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Namun, situasinya sangat mendesak. Dia segera membuang muka dan menggumamkan sesuatu. Dia terus membuat isyarat dengan kedua tangannya. Cahaya merah tua yang menyilaukan menyebar dari tubuhnya dan membentuk bayangan roda heksagonal berwarna merah tua. Cahaya merah tua yang menutupi kolam besar dunia bawah mulai berubah dengan teknik Jiao San. Itu berubah menjadi roda heksagonal besar yang menutupi seluruh kolam besar dunia bawah. Di tengah roda heksagonal itu terdapat istana batu berwarna putih keabu-abuan. Lampu merah tua di sekitar istana batu juga berubah. Formasi bulat berwarna merah tua yang lebarnya ratusan kaki muncul di istana batu. Tanda merah tua kecil yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat di dalamnya. Ledakan. Pilar lampu merah tua selebar puluhan kaki ditembakkan dari formasi merah tua dan menembus langit. Miliaran tanda merah tua berkedip di pilar cahaya. Mereka memancarkan aura yang sangat berat dan tajam yang sepertinya mampu menembus langit. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Suara menggemparkan lainnya terdengar. Cakar tulang putih raksasa itu terlempar. Bahkan Bon King sendiri terguncang dan mundur beberapa langkah. Sueli dan yang lainnya, yang berdiri di dekat Bon King, juga terpesona oleh pilar lampu merah seperti dedaunan yang tertiup angin. 4 bawahan Grand Zenith tahap awal Bon King terkena pilar lampu merah tua. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan patah tulang dan darah. Sueli, pria berwajah hitam, dan roh berjubah hitam memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mereka mundur tepat waktu dan menghindari serangan itu. Penyihir hantu hanyalah sisa jiwa. Secara logika, dia seharusnya menjadi yang terlemah. Namun, dia menggunakan semacam kemampuan ilahi untuk menghindari serangan tepat waktu dan menghindari serangan itu. Adapun Han Li dan yang lainnya, mereka awalnya berdiri jauh. Sebelum pilar lampu merah tua muncul, Han Li dan yang lainnya mundur tepat waktu dan tidak terluka. Tuan, bukankah itu Jiao San? Kenapa dia ada di sini? Bukankah ini wilayah Raja Cakra? Weeping Soul bertanya pada Han Li dan Jin Tong secara telepati. Mungkinkah Raja Cakra ini ada hubungannya dengan kuil samsara? Jin Tong menebak. Itu mungkin saja. Bagaimanapun, mari kita rahasiakan ini agar Bon King dan yang lainnya tidak tahu tentang hubungan kita dengan Jiao San. Kita tunggu dan lihat saja. Han Li berkata secara telepati. Jiwa menangis dan Jin Tong sedikit mengangguk. Han Li kemudian memberitahu si Chuan Kong dan Valet Spirit secara telepati untuk tidak bertindak gegabah. Tentu saja, mereka tidak keberatan. Namun, ekspresi si Chuan Kong sedikit jelek. Belum lama ini, ketika Han Li melepaskan dia dan Valet Spirit dari luar angkasa, dia mengetahui bahwa ada banyak orang yang mendambakan 6 jalan reinkarnasi. Dia bahkan dipaksa untuk bergabung dengan Bon King, tim Dao leluhur dari dunia neter. Akibatnya, peluang penggunaan harta karun itu sangat berkurang. Terlebih lagi, mereka sepertinya terlibat dalam perselisihan yang tidak dapat dijelaskan. Reaksi Valet Spirit agak tenang. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi aneh seperti itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah percaya pada keputusan Han Li. Jika kamu mengalami masalah, sebaiknya kamu masuk ke ruang cabang. Han Li jelas bisa melihat kegelisahan si Chuan Kong. Namun, dia harus bertindak sesuai situasi. Setelah mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke aula batu di bawah. Kekuatan reinkarnasi yang ditunjukkan Jiao San sangat menggemparkan. Itu bahkan memaksa Bon King, seorang leluhur Dao, untuk mundur. Pembatasan reinkarnasi di sekitar aula batu sungguh luar biasa. Itu mungkin dibuat oleh Master Kuil Samsara yang legendaris.
Dikombinasikan dengan kata-kata penyihir hantu, identitas sebenarnya dari Raja Cakra yang menempati tempat ini terungkap. Dia mungkin adalah Master Kuil Samsara. Namun, Jiao San berani menghadapi Bone King sendirian tanpa rasa takut. Mungkinkah guru kuil Samsara benar-benar ada di aula? Meskipun Jiao San berhasil memaksa Bone King mundur dengan bantuan formasi pembatasan di sekitarnya, ekspresi rasa sakit melintas di wajahnya. Jelas sekali, terlalu berlebihan baginya untuk secara paksa mengaktifkan formasi pembatasan di tempat ini. Bone King sangat marah karena dia dipaksa mundur 2 langkah oleh seorang junior di alam Grand Zenith Heaven. Namun, dia tidak peduli dengan kematian keempat bawahannya dan melancarkan pukulan. Cakar tulang besar itu juga mengepal. Itu seperti sebuah klub besar yang membentang melintasi langit dan bumi. Ia mengikuti gerakan Bone Sovereign dan menggedor dengan kecepatan yang di luar imajinasi manusia. Bone Sovereign baru saja menggerakkan lengannya ketika tinju tulangnya yang besar menghantam perisai cahaya berwarna merah tua. Jiao San segera mengaktifkan formasi pembatasan di sekitarnya untuk mempertahankan diri. Namun, kecepatan reaksinya jauh lebih lambat dibandingkan dengan Bone King, jadi dia hanya bisa mengaktifkan sebagian dari kekuatan formasi pembatasan. Dua kekuatan mengerikan saling bertabrakan. Kaisar Tulang dan Jiao San telah bertarung satu sama lain 2 kali sebelumnya, tetapi setiap kali, satu pihak menggunakan kemampuan ilahi, sementara pihak lain menahannya sebelum melakukan serangan balik. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung satu sama lain di waktu yang bersamaan. 2 lingkaran cahaya yang kuat, satu putih dan satu merah, bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan hebat. Turbulensi kehampaan, fragmen luar angkasa, dan hal-hal lain di dekatnya menjadi mengamuk. Badai besar melanda daerah itu. Badai ini berbeda dengan badai biasa. Itu dipenuhi sinar cahaya putih dan cahaya merah tua. Setiap sinar cahaya seperti pisau yang sangat tajam, sekali lagi memotong kekosongan yang mencoba menutup menjadi beberapa bagian. Hati Han Li tersentak kaget, dan cahaya keemasan besar muncul dari tubuhnya, langsung menyelimuti si Chuan Kong dan yang lainnya. Kemudian, dia terbang ke kejauhan, tidak terpengaruh oleh badai besar tersebut. Sue Li dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka melarikan diri lagi, tapi kecepatan mereka sedikit lebih lambat dari Han Li. Reaksi Sue Li mungkin agak lambat, tapi cahaya berdarah di tubuhnya langsung menyala. Dengan suara, whoosh, dia berubah menjadi pelangi berdarah yang membara dan langsung kabur jauh. Namun, pria berwajah hitam, roh berjubah hitam, dan dukun hantu tidak luput darinya. Mereka dilanda badai. Pria berwajah hitam itu telah terluka oleh formasi pembatasan di pulau itu dan belum pulih. Sekarang dia dilanda badai, ekspresinya berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan ganas saat cahaya hitam memancar dari tubuhnya, berubah menjadi kerangka hitam pekat yang berukuran beberapa ratus kaki dengan 2 kepala dan 4 lengan. Namun terdapat banyak patah tulang pada tubuh kerangka tersebut, kemungkinan disebabkan oleh luka sebelumnya. Lapisan api hitam keluar dari kerangkanya. Itu memblokir serangan badai di sekitarnya, dan terbang keluar. Hantu berjubah hitam itu juga mengeluarkan jeritan nyaring. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kurus dan panjang, seperti ular hitam bening. Ia juga terbang, kecepatannya bahkan lebih cepat dari kerangka hitam pekat itu. Badai di sekitarnya berdampak pada ular hitam. Segera, sebagian besar badai melewati tubuhnya, dan beberapa langsung menembus ular hitam. Namun, ular hitam bukannya tanpa cedera. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan aura yang dipancarkannya melemah dengan cepat. Saat ia hendak terbang keluar dari badai, cahaya abu-abu keluar dari badai. Itu adalah sisa jiwa dari penyihir hantu, dan memasuki tubuh hantu ular hitam dalam sekejap. Wajah manusia muncul di bagian paling depan dari Black Snake Spectre, memperlihatkan ekspresi ketakutan.
Ia membuka mulutnya dan ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lapisan cahaya abu-abu muncul di tubuh ular hitam itu dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar ke seluruh tubuh ular hitam itu, mengubahnya menjadi abu-abu. Bagian depan wajah ular hitam juga terpelintir dan berubah menjadi wajah lain. Itu adalah penyihir hantu. Cahaya abu-abu di tubuh ular hitam menyala lagi, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Ia kembali menjadi ular hitam, dan wajah ular itu kembali ke tampilan aslinya. Serangkaian perubahan selesai dalam sekejap. Ular hitam terus terbang, dan dengan suara mendesing, ia terbang keluar dari badai. Ular hitam terus terbang ke depan untuk jarak tertentu, dan hanya berhenti ketika mencapai area aman. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan berubah kembali menjadi penampakan hantu berjubah hitam. Sue Li juga ada di sini. Tengkorak pria berwajah hitam itu juga terbang dan mendarat di dekat hantu berjubah hitam. Itu juga kembali menjadi penampilan pria berwajah hitam. Di mana penyihir hantu? Sue Li bertanya. Aku tidak melihatnya. Mungkin dia mati diterjang badai, kata pria berwajah hitam itu tanpa ekspresi. Sue Li memandang ke arah aula batu abu-abu putih. Badai berkecamuk di sana, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Dia segera mengalihkan pandangannya, dan tidak bertanya lagi. Han Li dan yang lainnya juga telah mencapai tempat yang relatif aman. Mereka berbalik dan melihat ke arah aula batu. Meski badai menghalangi pandangan mereka, mereka masih bisa melihat apa yang terjadi di aula batu. Perisai cahaya merah tua di sekitar aula batu bergetar hebat dan menjadi lebih tipis lagi. Namun, itu tidak pecah, menahan tinju tulang putih raksasa itu. Di dalam perisai cahaya merah tua, wajah Jiao San pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi dia masih dengan gigi merapal mantra, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan perisai cahaya merah tua dan batasan di sekitar kolam besar dunia bawah. Bon King mencibir dan mengangkat tangannya. Tinju tulang putih raksasa itu tiba-tiba bersinar terang, dan salah satu jarinya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya putih. Itu menembus ke dalam perisai cahaya merah tua. Perisai cahaya merah tua tidak bisa menahan cahaya tulang putih, dan menembusnya. Namun, perisai cahaya tulang putih meredup setengahnya. Ekspresi Jiao San berubah, dan dia segera mundur. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan sinar cahaya merah tua keluar dari perisai cahaya di depannya. Namun, perisai cahaya tulang putih itu terlalu cepat, dan langsung menyusul Jiao San dan menerobos perisai cahaya merah tua. Meski melemah, ia masih menyapu tubuh Jiao San. Tiba-tiba terdengar suara retakan di tubuh Jiao San. Darah mengucur dari mulutnya, dan auranya dengan cepat melemah. Tulang-tulang di tubuhnya retak, dan organ dalamnya juga mengalami kerusakan parah. Jika Jiao San tidak mengembangkan hukum reinkarnasi, yang memungkinkan dia untuk melawan sebagian dari kekuatan hukum yang terkandung dalam perisai cahaya tulang putih, tubuhnya akan meledak dan mati. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi dia tidak terjatuh. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, terdengar suara, ledakan, dan jari tulang lainnya dari kepalan tulang tersebut meledak. Perisai cahaya tulang putih menembus perisai cahaya lagi, dan menuju ke arah Jiao San. Jiao San hampir tidak bisa berdiri, dan dia tidak punya tenaga lagi untuk melarikan diri. Keputusasaan memenuhi matanya, tapi dengan cepat menghilang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia melihat ke arah Han Li dengan ekspresi rumit. Han Li melihat ini dari jauh, dan dia mengerutkan kening. Pada saat ini, dua sosok terbang dari bawah, dan mereka berdiri di depan Jiao San. Mereka adalah dua jenderal hantu, kepala sapi dan wajah kuda. Utusan muda, kami akan memblokir serangan Raja Tulang. Masuklah dan peringatkan kepala kuil. Jenderal hantu kepala sapi meraung,
dan dia melambaikan batang baja di tangannya, dan menyerang ke depan. Banyak bayangan batang muncul, dan membentuk gunung batang. Masing-masing bayangan gada memancarkan cahaya merah dan biru tua dalam jumlah besar. Cahaya itu berputar dan mengembun menjadi bunga aneh berwarna merah dan biru yang terbang menuju gelombang cahaya tulang putih. Jenderal hantu berwajah kuda juga melambaikan rantai kristal merah dan cakar hantu menguliti di tangannya. Kekosongan di depan mereka berderak, dan rantai merah yang tak terhitung jumlahnya muncul, terjalin membentuk lapisan dinding rantai. Cahaya putih melintas di depan dinding rantai, dan cakar hantu tulang putih seukuran gunung kecil muncul dari udara tipis. Itu terbakar dengan api tulang putih, dan itu menyambar perisai cahaya tulang putih. Kultivasi dua jenderal hantu, kepala sapi dan wajah kuda, telah mencapai alam Zenith Heaven, dan serangan gabungan mereka tidak lemah. Perisai cahaya tulang putih turun tanpa suara, dan ketika keduanya bertabrakan dengannya, bayangan batang dan cakar hantu tulang putih terkoyak seperti kertas. Perisai cahaya tulang putih menembus dinding rantai merah dengan mudah, dan tidak bisa menghalanginya sama sekali. Kedua jenderal hantu, kepala sapi dan wajah kuda, telah mengira bahwa serangan mereka tidak akan banyak berpengaruh, tetapi masih terkejut karena serangan itu begitu mudah untuk ditembus. Namun, mereka tidak mundur. Sebaliknya, bergegas menuju perisai cahaya tulang putih, dan pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan aura mereka mengembang dengan hebat. Mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk memblokir perisai cahaya tulang putih. Namun, perisai cahaya tulang putih tiba-tiba melaju dengan cepat, dan sebelum mereka bisa menghancurkan dirinya sendiri, perisai itu menyapu tubuh mereka. Tubuh mereka tiba-tiba berhenti meledak, dan terdengar serangkaian suara tajam dari tubuh mereka. Kemudian berubah menjadi tumpukan pasta daging. Perisai cahaya tulang putih terus melonjak ke bawah, dan dalam sekejap, itu berada di depan Jiao San, dan menutupi dirinya. Kedua jenderal hantu, kepala sapi dan wajah kuda, tidak mengulur banyak waktu. Tubuh Jiao San masih berantakan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum reinkarnasi untuk memblokirnya. Dia tersenyum pahit dan menutup matanya, menunggu kematian. Pada saat ini, terdengar suara mendengung, dan gelombang cahaya keemasan menyelimuti istana batu putih keabu-abuan. Perisai cahaya tulang putih berhenti, dan kecepatannya segera berkurang 10 kali lipat. Jauh dari sana, tubuh Han Li ditutupi dengan cahaya keemasan, dan gelombang emas bergulung di sekelilingnya, membentuk domain spiritual emas yang besar. Weeping Soul, Jin Tong, dan yang lainnya telah menghilang. Jiao San merasakan perubahan di sekelilingnya, dan dia membuka matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia berjuang untuk terbang ke samping, dan nyaris menghindari serangan perisai cahaya tulang putih. Anak muda, aku tahu bahwa kamu mempunyai motif tersembunyi. Jika bukan karena tubuh istimewa dan jiwa spiritualmu, yang dapat membantuku melawan hukum surgawi, aku akan langsung membunuhmu. Bon King berkata dengan dingin ketika dia melihat apa yang terjadi, dan dia melambaikan tangannya. Kekosongan di atas kepala Han Li bergemuruh lagi, dan kekosongan itu runtuh. Cakar tulang putih lainnya muncul entah, dan mencakar Han Li. Segala sesuatu di bawah cakar, termasuk udara, ruang, dan esens Qi, langsung berubah menjadi berlian keras, dan semuanya terperangkap di dalamnya. Namun, sebelum cakar itu muncul, jalan emas telah muncul di bawah kaki Han Li, dan tubuhnya segera menjadi kabur, dan dia menghilang sebelum kekuatan cakar itu menyelimuti dirinya. Kekosongan di depan perisai cahaya merah tua bergerak, dan jalan emas muncul darinya. Ia ingin menerobos perisai lampu merah tua, tapi terhalang. Sosok humanoid kabur di jalur emas, setelah itu Han Li muncul dari udara. Jalan emas ini adalah teknik teleportasi ilahi dari Sekte Kebenaran, 10 arah Dao.
Dia telah mengembangkan teknik ini ketika dia mewarisi warisan dari leluhur tua Miluo di rumah Yama. Jiao San, biarkan aku masuk. Han Li buru-buru berkomunikasi dengan Jiao San melalui telepati. Meskipun dia telah menguasai teknik teleportasi ilahi, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menghadapi Bon King sendirian. Jiao San sepertinya terkejut dengan situasi di depannya, tapi dia dengan cepat pulih dan menunjuk ke perisai lampu merah tua. Kamu merusak rencanaku, dan sekarang kamu ingin pergi. Kembali. Bon King tiba-tiba menoleh, dan dia menggerakkan lengannya. Tinju tulang yang mengenai perisai cahaya tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan mencakar Han Li, yang berada sangat dekat dengannya. Sebelum cakar tulang itu tiba, sebuah hukum yang kuat dan aneh runtuh, dan itu langsung menembus hukum perlindungan Han Li, dan menembus ke dalam tubuhnya. Han Li merasakan kekosongan di sekelilingnya menegang, dan tulang-tulang di tubuhnya segera mengeluarkan suara retak. Dia tidak bisa menahan gemetar tak terkendali, seolah-olah tubuhnya akan hancur.